Jadi gimana? Ada yang mau ngajukan? Ada saya mau tanyakan nih bang nih. Betul. Menarik nih kan biasanya kan orang kan mau udah sakit hati nih bang, perkara hati sakit hati kan. Wah, saya mau gugat nih, mau lapor ke pengadilan agama atau kemana gitu. Oh saya buku nikah saya ditahan bang. Kalau semua saya kan, oh istri mungkin kalau ada klien saya seumpama ada klien perempuan, oh dia ditahan sama pihak suami. Itu gimana bang langkah-langkahnya bang? Oh gitu ya. Jadi pertanyaan lebih kepada bagaimana buku nikah ditahan Betul. oleh salah satu pihak. Ya kita sebut saja pihaknya yang mengajukan perempuan, yang menahan laki-laki. Tapi bukan dia kan? Bukan bang. Masih bersama Pak Tatang dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini kita akan membahas tentang seputar perkawinan. Nah, dalam segmen kemarin atau sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah perkawinan, tentang siapa yang boleh mengajukan perceraian dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, kali ini saya bersama dengan rekan-rekan akan membahas masih seputar tentang perkawinan, ya, yang mana perkawinan ini cukup tinggi angka perceraiannya, ya. Menurut data bahwa tingginya perceraian ini diakibatkan oleh berbagai faktor, dan yang kita temui di lapangan bahwa tingkat perceraian ini lebih dominan itu diajukan oleh istri. Pihak istri. Nah, berarti ini ada sesuatu yang salah ini sepertinya ya. Kenapa? Ini pihak istri sekarang ini banyak yang menggugat cerai ini. Jangan-jangan di antara kalian ada yang gugat juga nih. Bisa jadi bang. Bisa jadi ya. Menarik nih bang nih. Oke. Perceraian kalau dalam arti kita ini sengketa hati bang. Sengketa hati ya. Sengketa hati. Ada penemuan lagi. Iya. Ada penemuan. Jadi apa? Sengketa hati. Iya. Oh. Gitu. Jadi kedua belah pihak atau hati salah satunya ada yang dilukai bang. Oh gitu ya. Gitu. Ada yang terluka. Kayak orang pacaran. Itu bang. Jadi kalau terluka, wah sulit untuk disembuhkan bang. Begitu ya? Iya. Jadi banyak kan mereka melakukan gugatan, pengadilan gitu. Jadi karena itu ada terluka itu bang, ada tersakiti. Oh gitu ya. Jadi ibarat kertas kalau sudah dikepel nggak bisa kembali utuh. Wah nggak bisa bang. Lecek gitu ya bang. Lecek. Disetrika juga nggak bisa bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu diakibatkan salah satu atau kedua-duanya malah saling tersakiti. Tersakiti. Begitu ya? Saling menyakiti. Ya, biasanya ada yang merasa dikorbankan, betul, atau yang merasa menjadi korban. Menjadi korban. Biasanya perempuan yang jadi korban ya. Wah, Bang, ya? Oh, belum tentu. Tentu. Belum tentu. Justru sekarang ini banyak yang mengajukan perempuan bukan karena dia tersakiti, bukan. Justru ada beberapa faktor X, diantaranya adalah pihak ketiga. Nah, betul. Ya kan? Ini dunia media sosial ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Ya, yang tadinya dia menjadi ibu rumah tangga yang baik karena terpengaruh dengan dunia sosial. Dia lihat-lihat, ada yang chatting, ada yang apa. Jadi nggak bisa dibilang perempuan yang identik yang tersakiti, nggak bisa. Revisi berarti bang. Betul nggak? Betul bang. Nah, gimana? 2 lawan 1 ya. Ya kan? Jadi nggak bisa seperti itu. Betul bang, betul. Nah, di segmen sebelumnya kan kita membahas tuh bang tentang syarat-syarat untuk mengajukan perceraian apa saja. Nah, di antara salah satu syaratnya ada yang sangat sering terjadi nih bang. Antara lain buku nikah itu hilang. Oke, terus? Bisa tidak kalau misalnya kita mau mengajukan perceraian ke pengadilan agama gitu, tetapi buku nikahnya hilang gitu. Oh gitu ya. Jadi memang salah satu persyaratan administrasi terkait pengajuan perceraian itu salah satunya adalah buku nikah yang asli, ya. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan tadi mengenai bagaimana jika buku nikah hilang. Ya.
kan itu ya. Iya. Ini banyak memang orang Banyak awam yang yang tidak tahu. Betul. Bahkan ya, saya sering menemukan orang mau gugat cerai datangnya ke KUA. Wah, salah Bang ya. Nah, ini banyak loh, ya. Masyarakat di sana tuh banyak yang belum paham, banyak yang nggak ngerti. Betul Bang. Jadi mereka mengajukan perceraian datangnya ke KUA, KUA, ya. sehingga petugas KUA menyarankan bahwa terkait masalah perceraian itu harus di pengadilan, Pengadilan agama. ya, pengadilan agama, ya. Nah, bagi yang Agama Muslim atau yang Islam, pengadilan negeri bagi yang non Muslim, ya. Nah, ada juga masyarakat di pedalaman sana, mereka nikah secara resmi, begitu cerai hanya cukup tanda tangan Pak Amil setempat atau Pak RT Pak RW yang menyaksikan. Padahal nikahnya nikah negara ya. Padahal nikahnya terdaftar sesuai dengan undang-undang perkawinan. Nah, ketika mereka mau melangsungkan pernikahan kepada pasangan barunya, Ya. ditanya status oleh petugas, mereka duda atau jandanya, mereka harus melengkapi dulu legalitas mereka. Betul. Tentunya harus ada putusan daripada pengadilan terkait masalah perceraian mereka. Nah, ini banyak sekali masyarakat kita yang memang belum paham dan belum mengerti. Ini kurangnya sosialisasi sebetulnya. Betul, ya. Kurang sosialisasi. Padahal ini undang-undang perkawinan ini sudah ada dari mulai tahun 1974. Udah lama ya. Ada lagi terkait masalah peraturan pemerintahnya tahun 75. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana buku nikah hilang Betul. atau buku nikah rusak? Rusak. Itu ya pertanyaannya. Betul. Memang ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Jadi gini, apabila buku nikah kita rusak atau hilang, maka kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Ya. kita membuat laporan di kepolisian setempat. Dalam hal ini bisa di polsek. Ya, contoh, si X ini mau mengajukan perceraian, tapi buku nikahnya hilang. Ya. Nah, si X ini bertempat tinggal di wilayah kecamatan, anggaplah kecamatan Cimanggis. Cimanggis. Ya. Betul. Nah, orang tersebut bisa melaporkan kehilangan di kepolisian sektor Cimanggis karena lokus deliktinya atau tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum kecamatan Cimanggis. Jadi dia harus melaporkan itu dulu nih, melaporkan kehilangan atau kerusakan. Ya. Nah, setelah adanya bukti laporan dari pihak kepolisian, ya, kita bisa langsung datang ke KUA. Di mana KUA-nya? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Betul. Di mana KUA-nya? KUA-nya di tempat waktu terdahulu kita melangsungkan pernikahan dan diterbitkannya buku nikah. Jadi nggak bisa didomisili Bang ya? Nggak bisa. Kontrak atau Kalau dia bertempat tinggal di Cimanggis, tapi dulu nikahnya di Jawa Timur, Ya. maka dia harus urus di Jawa Timur. Karena datanya adanya di Jawa Timur, tidak terdata di wilayah hukum Cimanggis. Nah, setelah itu kita datang ke KUA setempat, kita sampaikan, kita ajukan bahwa kami ingin mengurus duplikat atau kutipan buku nikah, ya, yang mana buku nikah tersebut hilang atau rusak. Nah, disampaikan laporan dari pihak kepolisian tersebut. Ini bukti laporan kehilangannya atau laporan kerusakannya. Jadi mohon pihak KUA di sini segera menerbitkan kutipan atau duplikat buku nikah. Jadi itu prosedurnya, prosesnya, ya, prosesnya seperti itu. Syukur-syukur kalau kita ada berkas fotokopiannya sehingga tidak menyulitkan petugas KUA. Jadi kalau ada fotokopiannya kita bawa, kita lampirkan. Sudah bisa, ada Bang, nomornya gitu ya. Dan sudah ada nomornya, itu bisa Bisa cepat. fotokopi bisa. Itu bisa cepat ditemukan. Tetapi apabila itu nomornya tidak ada, maka kita bisa menyampaikan bahwa pada tahun sekian atas nama si A dengan si B menikah di KUA ini, ya, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya disebutkan. Nanti pihak KUA akan mencari berkas-berkas tersebut. Kalau data kita lengkap, itu bisa biasanya 1 hari atau 2 hari bisa selesai. Tapi kalau datanya tidak lengkap,
itu kemungkinan akan memakan waktu bisa sampai seminggu. Seminggu bang. Seminggu, tergantung daripada pencarian data tersebut. Nah itu. Jadi salah satu langkah hukum apabila buku nikah rusak atau hilang, ya. Itu sangat berguna tuh bang informasinya bagi masyarakat kan. Mudah-mudahan informasi yang tadi saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang memang tidak tahu cara langkah-langkah ketika buku nikah itu hilang atau rusak, gitu ya. Jadi gimana? Ada yang mengajukan? Ada saya mau tanyakan nih bang nih. Menarik nih kan biasanya kan orang kan udah sakit hati nih bang, perkara hati sakit hati kan. Wah, saya mau gugat nih, mau lapor ke pengadilan agama atau kemana gitu. Oh saya buku nikah saya ditahan bang. Kalau sama saya kan, istri mungkin kalau ada klien saya seumpama ada klien perempuan, dia ditahan sama pihak suami. Itu gimana bang langkah-langkahnya bang? Oh gitu ya. Jadi pertanyaan lebih kepada bagaimana buku nikah ditahan Betul. oleh salah satu pihak. Ya kita sebut saja pihaknya yang mengajukan perempuan, yang menahan laki-laki. Tapi bukan dia kan? Bukan bang. Bener sih. Bukan ya? Bukan. Nah, insya Allah bukan. Insya Allah bang. Jangan sih ya. Jangan sampai. Karena perceraian itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, ya. Tapi ya diperbolehkan juga untuk melakukan perceraian jika memang kedua belah pihak itu sudah tidak bisa dipersatukan. Ya, jadi itu jalan terakhir lah ya. Nah mungkin juga tuh kalau salah satu pihaknya nahan buku nikah, ya salah satunya memang tidak mau bercerai gitu. Nah itu bisa saja. Salah satu seperti alasan. Alasannya kenapa buku nikah ditahan oleh si suami, bisa saja si suaminya mau bertahan, tidak mau bercerai, kan itu. Langkah hukumnya jika memang buku nikah ditahan oleh pihak suami, ya ini ada hukum pidana dan hukum keperdataan. Bisa pidana juga ya? Bisa pidana, ya kan? Apa pidananya? Nah sebelum saya menjelaskan pidananya, ini kan sudah menikah dua-duanya ya? Sudah bang. Sudah ya. Saya akan bertanya dulu nih. Jadi membuka wawasan dulu. Betul. Ketika saudara menikah, antara si suami dengan si istri masing-masing dapat buku nikah tidak? Dapat bang. Dapat ya? Dapat. Buku nikah untuk si suami, buku nikah buat si istri. Kan gitu kan? Betul. Nah, ketika buku nikah si istri ditahan oleh si suami, ya kita sudah tahu bahwa buku nikah ditahan suami, itu unsur pidananya masuk tidak? Kira-kira masuk nggak bang? Kira-kira bang? Nah gitu ya, pertanyaannya gitu kan? Jelas masuk karena di situ ada penggelapan. Oh gitu bang? Ya, penggelapan buku nikah. Ya itu pidananya penggelapan 372 KUHP pidana tuh. 372. Itu penggelapannya. Jadi buku nikah. Kenapa bisa ditahan? Sementara buku nikah tersebut ada haknya si istri. Kenapa punya si istri ditahan oleh si suami? Tapi sebelum melakukan langkah hukum yang jauh, maka kita bisa melakukan pendekatan secara kekeluargaan, baik itu ke pihak suami maupun ke pihak keluarganya, supaya ini persoalan tidak menjadi panjang dan tidak menjadi masalah hukum pidananya. Betul. Ya, langkah pertama. Coba si istri ini datang baik-baik nemuin ke pihak suaminya, meminta dengan baik-baik, menyampaikan bahwa buku nikah tersebut tolong dikembalikan kepada saya sebagai pemilik. Ini si istri ini, ya sampaikan dengan ini dan sampaikan keinginan terkait masalah perceraian tersebut. Kalau memang itu tidak bisa juga, coba datang ke pihak keluarganya. Kita minta bantuan pihak keluarganya, keluarga si suami tersebut. Karena pasti dari pihak keluarga si suami tersebut ada orang yang dihormati oleh si suami. Nah, orang tersebutlah yang kita minta tolong supaya orang tersebut yang menyampaikan kepada pihak suaminya agar segera mengembalikan buku nikah. Ya, itu. Nah, apabila ini juga belum bisa terlaksana, maka kita si pihak istri bisa melakukan pengiriman surat. Nah, kalau bahasa hukum dari bahasa pengacara atau advokat, ini namanya apa? Somasi. Somasi ya bang ya. Somasi. Jadi kita teguran keras lah ya,
kita somasi nih si pihak suami ini agar Somasi sama istri ya Bang ya. jadi istri mensomasi suami. Menarik. Benar ya kan? Jadi si istri ini bisa dia melakukan somasi kepada si suaminya. Untuk apa? Untuk meminta agar segera mengembalikan buku nikah yang dia tahan. Ingat, itu hak istrinya buku nikah. Betul. Karena istrinya punya satu. Kenapa mesti ditahan? Ya. Iya. Jadi seperti itu. Somasi pertama, apabila tidak direspon juga, maka bisa melakukan somasi kedua. Nah, setelah somasi kedua, ada upaya hukum nih. Satu, melakukan laporan pidana atau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang disebut dengan PMH di pengadilan negeri. Kuncinya adalah bagaimana supaya buku nikah segera dikembalikan kepada si istri yang sebagai pemegang yang sah secara undang-undang. Kan itu kan? Iya, Bang. Nah, langkah ini tentunya cukup panjang Betul. dan cukup melelahkan. Jadi sebaiknya saran saya Rujuk daripada aja. bercerai mendingan rujuk. Ya kan? Mendingan rujuk. Kenapa? Kalau memang sudah punya anak, sayangilah anak-anak kita. Betul, Bang. Kasihan anak kita. Iya. Jangan sampai nanti hanya gara-gara keegoisan orang tuanya tuanya pisah, anaknya nanti yang Korbankan. korban jadi bercerai. Jadi seperti itu. Kira-kira jawabannya, Kira-kira, ya. Jadi masih berminat Berminat apa nih, Bang? mengajukan? Jangan sampai. Jangan sampai, ya. Siap. Jadi siap. seperti itu, ya. Karena apa? Buku nikah ini sangat penting, Betul. ya, sangat penting ketika kita mau mengajukan perceraian. Perceraian. Jangan sampai nanti majelis hakim menanyakan di mana buku nikah saudara. Ya. Saudara tidak bisa membuktikan. Nah, sehingga dianggap bahwa saudara tidak ada pernikahan resmi, pernikahan yang tercatat di KUA. Nah, itu pentingnya dan gunanya buku nikah. Betul. Ya, jadi saya mengingatkan kepada masyarakat di luar sana Ya. agar menjaga baik-baik buku nikah. Jangan sampai hilang, Jangan sampai hilang. jangan sampai rusak, Ya. jangan sampai diumpetin. diumpetin. Kayaknya coba tanya, Suci ada nggak buku nikahnya? Ada dong. Ada nggak? Jangan-jangan diumpetin. Waduh, Jangan dicek, sampai, jangan coba sampai, dicek. sampai, Ditaruh di lemari. Kalau mau cari tempat Iya. lemari berkas dikunci. dikunci bawah, Ci. Dibandingkan harta-harta yang lain, buku nikah lebih Berharga, berharga. betul. Nah, begitu ya. Iya, ini pelajaran juga, Bang ya. Pelajaran buat kita semua, Berharga untuk ya. semua. Dan untuk masyarakat yang ingin lebih jelas, Betul? yang ingin lebih mendalam pengetahuannya, yang ingin konsultasi, Nah, itu, Bang. Menarik. bisa silakan Kemana? datang ke kantor saya Ya, di alamatnya di Jalan Bolivar Belopat, A2 nomor 6 Klaster Jasmine GDC Kota Kembang. Atau juga Oke, bisa strategis banget ya Bang, Oh, yes. pengadilan agama, jalan utama, Jalan gitu. utama. pengadilan negeri, pengadilan agama, Depok, kejaksaan, BPN, imigrasi, kantor anggota dewan, ada Alun-alun semua. ada, Bang, ya? Alun-alun juga ada, Menarik, ya. ya. Atau juga bisa menghubungi di Oh iya, nomor teleponnya nomor telepon 0812 82 82 95 23. Siap. Baik, terima kasih siap. atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui podcast ini dapat bermanfaat buat masyarakat Iya. yang ada di yang ada di luar sana, ya. Kota Depok atau sekitar Kota Depok atau sekitarnya. Dan jika ingin masyarakat ingin konsultasi langsung seperti ini, tanya jawab, boleh silakan datang ke kantor kami ya. Gratis, Baik, Bang? gratis. Wah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.